Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Tutus selaku narasumber dari Upgrade ID ECC UGM. Kemudian yang saya hormati Pak Hilman selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, kepada Bu Mania dan Bu Rukmi Juwita selaku SPMI, kemudian ada Ibu Preti dan Ibu Erna selaku Ketua Program Studi D4 Manajemen Bisnis dan D4 Logistik Bisnis. Kemudian teman-teman dari kemahasiswaan, ada Mas Budi, ada Mbak Fitri sama Mbak Retno yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, untuk kesempatan kali ini, jadi sengaja dikumpulkan, intinya kita membutuhkan arahan, saran dari Bapak Ibu semua, terutama dari Mas Tutus selaku pembicara narasumber eksternal, karena sebelumnya saya alhamdulillah sudah pernah dilatih sama Mas Tutus sebelumnya di Upgrade ID di bulan apa ya Mas dulu itu Mas? Kalau nggak salah di Septemberan atau November tahun lalu ya. Iya, tahun September lalu. itu. Ya. Nah, di situ alhamdulillah saya udah punya buku yang karya Mas Tutus, nih saya akan sharekan. Kurang lebih ini untuk CV dari Mas Tutus. Jadi di sini Mas Tutus itu adalah seorang trainer sih ya, trainer profesional. Alhamdulillah saya sudah pernah di trainer sama beliau waktu itu di Upgrade ID dengan teman-teman dari universitas perguruan tinggi lain gitu. Waktu itu kebetulan kita 8 orang kalau nggak salah Mas Tutus ya. Ada Mas Tutus, Mas Nur Hadi, Mas Agung gitu. Iya, betul. Yang nge-guide kami gitu. Nah, ini itu untuk buku yang sudah saya punya nih. Alhamdulillah saya punya buku yang ini. Leveraging Your Uniqueness. Nah, 3 prinsip dan 7 langkah mendesain blueprint layanan karir untuk mengantar lulusan ke 100 perusahaan terbaik 2020 nih, baru nih Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk kesempatan kali ini sengaja nanti kita mungkin saya itu dan Pak Hilman dan tim kemahasiswaan alumni dan kerjasama memang baru akan mendirikan, istilahnya CDC-nya sudah lama sih sebetulnya, cuman untuk pengesahan seluruh organisasi SOTK, SOP dan lain-lainnya belum diresmikan. Makanya kesempatan kali ini terutama ke Bu Maniah dan Bu Rukmi Juwita selaku SPMI, barangkali nanti SOP kami mungkin akan ada perubahan, akan ada tambahan SOP yang baru terkait bagaimana sih bursa kerja, penyaluran magang, dan lain-lain. Baik, sebelum acara dimulai, mungkin ada sepatah dua patah dulu dari Pak Hilman selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pak Hilman. Masih di mute Pak, punten Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Tutus, Ibu Mania, Bu Wita, ya, Bu Erna, Dr. Erna ya, Dr. Preti, kemudian Pak Roni, bersama staf-staf gitu ya, Pak Retno, Mbak Fitri sama Mas Budi ya. Ya intinya tadi ya, lebih apa yang disampaikan oleh Pak Roni ya Mas Tutus. Jadi tahun ini kami mendapatkan hibah pengembangan pusat karir. Ya kalau di begitu ya. Jadi khusus nanti mengembangkan pusat karir. Nah, nanti di dalam SO coba akomodir lah gitu ya. Itu ada pejabat baru yang menanganin masalah bursa kerja gitu ya, khusus. Karena di tempat lain juga memang terpisah ya.
kami juga kemarin tempat komunikasi dengan teman-teman di Politeknik lainnya, kemudian kalau kita lihat juga apalagi kalau di UI, di UGM itu sudah terpisah gitu yang lama ya. Gitu. Jadi harapannya nanti kami ingin membuat suatu apa namanya unit khusus terkait dengan pelayanan karir mahasiswa dan alumni. Untuk itu tentunya kami minta masukan-masukan dari Mas Tutut yang sudah lama berkiprah gitu ya dalam pengembangan CDC ini. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan barangkali. Ya, mangga untuk itu saya persilahkan Pak Tutut melakukan Nge-freeze Pak Roni. Oh iya, nge-freeze sebentar Pak. Bentar Pak. Mangga. Baik, terima kasih kepada Pak Hilman yang sudah memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan hari ini. Mungkin untuk selanjutnya, ini punten saya matikan dulu videonya karena saya tethering ini agak berat Pak. Ya, mangga untuk selanjutnya. Udah dapat kuota dari udah dapat kuota belum Mbak? 50 GB Pak Roni. Ternyata lebih bagus beli sendiri kuotanya. Oh, lebih bagus lagi di kantor nih Pak Roni. Iya, tadinya mau di kantor. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mas Tutus selaku narasumber eksternal, karena kebetulan kami ini masih butuh arahan dari Mas Tutus nih seperti apa nanti ke depannya. Mangga dipersilahkan kepada Mas Tutus. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Sebuah kehormatan ya bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil Direktur, Pak Hilman, Bu Juwita, Bu Mania, Bu Erna, ada Pak Budi, Bu Retno, Mbak Fitri, ya, sudah komunikasi dengan saya. Pak Budi, Bu Fitri, Mbak Retno, coba ditampilkan wajahnya ya. Wajahnya. Biar bisa difoto ya. Tampilkan saja. Mbak Fitri, supaya kenal. Mbak Fitri, Mbak Retno, coba. Iya. Oh, kan cantik-cantik. Saya dulu, oke, selamat malam Bapak gitu. Ibu. Buka aja. Saya dulu waktu ke Poltek Pos itu ya sama Mas Agung itu, ini ya, terkesan banget itu waktu masuk ke dalam itu suasananya udah kayak, wah beneran nih sekolah vokasi gitu ya. Dan kalau nggak salah di sebelah sana tuh ada Stimlok ya Pak ya. Ya, betul. Betul ya. Jadi kita ada dalam satu yayasan. Iya. Bu Preti, bisa ditampilkan wajah cantiknya. Nggak tahu ini udah 2 kali saya keluar, masuk lagi kok kameranya nggak muncul. Pak. Oke. Lagi dasteran ya berarti. Itu semuanya di hold, jadi nggak bisa ada kegiatan offline. Nah, izinkan saya, sebenarnya ini bukan arahan ya, ini karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sebenarnya sudah punya gambaran mau seperti apa. Nah, cuman saya dan teman-teman di ICC, di update.id ini lebih dulu aja memulai. Saya yakin kalau teman-teman di Poltek Pos memulai sejak dulu itu juga akan berkembang hebat ini. Karena vokasi nyari rekanan perusahaan itu jelas sangat mudah gitu ya. Lulusan Poltek Pos, lulusan Stimlok itu mesti dicari sama perusahaan. Nah, tinggal perusahaan yang seperti apa. Nah,
kemarin saya koordinasi nih dengan Mbak Fitri, dengan Pak Roni gitu ya. Apa sih materinya? Materinya saya usulkan aja di situ best practice ya. Jadi sebagaimana buku yang saya tulis, yang saya bagikan ke Pak Roni itu, bahwa sebenarnya antara satu kampus dengan kampus yang lain itu tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang kampus ini lebih unggul, kampus lain kok kalah unggul gitu ya. Kalau saya meyakini dengan Mas Nur Hadi yang mentor saya juga di Abdul.id, setiap kampus itu unik, setiap kampus itu punya potensi dan punya kelebihan. Dan itu kalau kita tahu bagaimana meleverage, bagaimana mengungkitnya dengan sedikit polesan gitu aja, insya Allah akan menjadikan kampus tersebut stand out, menjadi kampus yang luar biasa dan bisa dicari, lulusannya dicari oleh rekanan perusahaan maupun instansi-instansi yang lain. Nah itu yang saya coba untuk pada saat ketemu dengan teman-teman dari pusat karir lain, dari kampus lain, itu yang saya coba untuk diskusikan. Apa sih yang menjadi kelebihan dari kampus ini, apa yang menjadi kelebihan, dan harapannya apa? Harapannya pada saat nanti kita perlu untuk kolaborasi, kayak kemarin NVCF, National Virtual Career Fair, itu yang kita diskusikan, kita sodorkan ke perusahaan itu bukan, ini loh saya yang ranking 1 Indonesia, ini loh saya yang nomor 1 di engineering-nya misalnya, enggak, tapi ini loh, masing-masing kampus kita punya keunikan. Dan dari situlah nanti perusahaan akan melihat, oh kalau mau nyari logistik itu ya di Streamlog, kalau mau nyari teman-teman administrasi misalnya atau apa, itu ya sekarang itu. Nah malam ini saya memberanikan diri saya untuk membersamai Bapak Ibu semuanya di sesi ini, bukan mengarahkan, mohon maaf ya, tapi kita sama-sama belajar bagaimana dari pusat karirnya yang ada di Poltek Pos ini, yang sudah berhasil mendapatkan hibah, itu menjadi lebih stand out lagi dengan layanan yang lebih tepat kepada terutama alumni, dan yang kedua terhadap para calon pengguna alumni atau user. Itu ya Pak Roni, Pak Hilman juga, Pak ya, Wakil Mas Direktur. Nah, saya mohon izin untuk sharing screen-nya, ini bisa nggak ya? Sudah bisa, Mas. Sudah ya, oke. Nah, di sini Career Center Management. Bagaimana kita menyiapkan sebuah pusat karir itu berdasarkan best practice kami, berdasarkan pengalaman kami mengelola ICC ini selama 13 tahun. Nah, ini ada Bapak Ibu, ada Ibu-ibu dari SPMI ini, mohon nanti kalau ini kok anunya kurang, kualitasnya kok kurang gitu, silahkan dikoreksi ya Bu. Monggo Pak, monggo sama-sama belajar. Siap. Nah, pusat karir itu apa? Kalau saya selalu mengutip nih kata-katanya Mas Dika. Mas Dika salah satu juga yang ada di ICC ini. Mas Dika bilang, 70% kita melakukan survei, 70% mahasiswa itu di Fakultas Teknik di UGM itu mereka masuk ke kampus itu dalam rangka mencari kerja. Tujuannya nanti setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu ya, yang bisa menghidupi mereka dan bisa hidup layak itu. Nah, sehingga kalau Mas Dika bilang itu seluruh kampus itu harusnya adalah ya People Development Center, sebuah lembaga pengembangan karir, di mana tujuannya adalah mahasiswa itu dia bisa mendapatkan karir yang bagus untuk penghidupan yang layak. Jadi kalau ada lembaga pusat karir, kemudian di situ kayaknya menonjol gitu ya, akan sangat relevan, semua pekerjaan itu dilimpahkan ke situ. Misalnya tiba-tiba ada pekerjaan akreditasi nanti, akreditasi atau pemeringkatan dari luar negeri, dari ABET misalnya. Wah ini cocok nih dikasih Pak Roni, wah kayaknya cocok-cocok aja itu. Kemudian ada pekerjaan tracer study, wah ini cocok nih dikasihkan Pak Roni itu. Kemudian nanti ada konseling gitu, kayaknya kok cocok banget ya ditempatkan di pusat karir gitu. Ya karena sebenarnya kampus itu sendiri, the whole kampus itu adalah pusat pengembangan karir harusnya ya. Jadi kalau ada unit pusat karir di situ, nah itulah ujung tombaknya. Nah dengan best practice ini harapannya nanti tidak sekedar semua pekerjaan dilimpahkan di situ tanpa ada support, tanpa ada arahan output yang jelas gitu, tapi
bisa dipertimbangkan. Oh, kalau mendapatkan pekerjaan ini berarti nanti output yang diharapkan adalah seperti apa. Dan support yang harus diberikan oleh atasan, oleh kampus sebagai institusi yang menangani, itu apa saja. Nah, kita menyadari ya, ini tadi profesor saya sudah disampaikan oleh Pak Roni. Saya sepakat kata-kata ini dari Mas Nur Hadi, ya, bahwa sebuah sistem yang reliable sekalipun kita punya barang yang bagus, alat operatori atau administratornya atau orang yang menjalankan itu tidak bagus, itu hasilnya juga kurang maksimal. Tapi kalau alat yang bagus, kemudian administratornya, operatornya, kemudian pengelolanya juga oke, dan dia sudah dibekali dengan kompetensi yang keren, itu hasilnya akan menjadi jauh lebih hebat gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya tools, kemarin sudah ada Carsentos misalnya untuk pusat karir, nah bagaimana pengelola pusat karir itu bisa mengoptimalkan Carsentos itu sehingga hasilnya maksimal untuk mendukung kampus itu sebagai People Development Center yang hasilnya nanti lulusan yang unggul, siap untuk menghadapi tantangan global, siap untuk masuk ke perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Nah ini prinsip yang saya pegang nih ya. Nah yang dimaksud dengan sistem reliableness itu, kalau tadi human-nya jelas ya, masalah orangnya, tapi sistem reliableness ini tidak hanya sistem IT, tapi juga bagaimana struktur organisasi, kemudian SOP, ada standar prosedurnya seperti apa, dan alur kerja yang efektif menjamin hasil yang nanti akan optimal itu. Jadi ini dulu, kalau sudah ada sistemnya oke, atau sistemnya ini sebenarnya pendukung saja. Tapi struktur organisasi dan SOP, cara kerjanya bagaimana, nah itulah yang lebih utama tadi, bagaimana orang bisa menjalankan sistem itu dengan baik. Nah kembali ke pusat karir. Ya. Pusat karir kalau kita bagi dua sisi layanannya, sebenarnya kan ada dua nih ya, Bapak Ibu nanti tolong dikoreksi kalau saya salah di Poltek Pos seperti apa gitu ya. Nah yang pertama adalah saya menyebutnya sebagai talent. Talent ini mahasiswa dan alumni dan calon alumni. Mahasiswa, calon alumni dan alumni. Ya. Talent ini di mana pusat karir harusnya membuat mahasiswa ini tadi memiliki daya saing tinggi, kemudian dia siap masuk ke kerja dan bahkan kompetensinya itu relevan dengan dunia industri yang dia masuki. Nah ini berarti pusat karir harus punya layanan yang ke sana tuh. Layanan untuk mahasiswa dan alumni. Nanti akan seperti apa? Dan yang kedua dari sisi user, setelah mahasiswa ini lulus menjadi alumni, nah akan sangat naif gitu ya. Saya dulu mengalami, Mas Deka juga, yang teman-teman kita di Fakultas Teknik UGM itu, kita lulus udah tepat waktu, tapi mau nyari kerja kemana nggak ada tuh. Kalau sejak kuliah tidak dekat dengan alumni, tidak magang, tidak proyek kemana kesana sini, itu Sulitan, mau nyari kerja biasanya betul. Bahkan kita harus nongkrong di gedung pusat itu di lantai 3, di situ biasanya ada poster-poster ditempelin. Nah itulah yang mendorong kami akhirnya mengusulkan untuk pembentukan pusat karir tahun 2006-2007. Nah yang penting adalah bagaimana membawa itu, membawa industri, membawa dunia usaha, itu ke kampus untuk melirik, ini loh ada SDM, ada calon lulusan atau lulusan yang sudah siap untuk kerja. Sehingga layanan dari pusat karir yang sisi kedua adalah user tadi. Nah, user ini adalah pengguna alumni, bisa berupa perusahaan atau memiliki usaha atau sudah punya bisnis, dan dia membutuhkan anak adik kelasnya gitu ya, untuk bekerja di perusahaannya. Nah ini dua sisi nih, dua sisi yang harus dilayani secara prinsip oleh pusat karir. Satu sisi lagi itu adalah keniscayaan ya. Satu sisi yang harus dilayani yaitu kampus itu sendiri, termasuk untuk data-data, statistik, untuk borang akreditasi. Itu memang suatu hal yang harus dilayani oleh pusat karir. Tapi di sisi eksternalnya adalah mahasiswa, dan yang satu sisi adalah perusahaan atau usernya, pengguna alumni. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti menjalankan proses tadi, atau mungkin sudah ya,
Di situ biasanya ada bagaimana untuk menilai kualitas layanan kampus, kualitas dari output kampus itu, ada tracer study terhadap alumni, ada tracer study terhadap user alumninya, atau kita sebut sebagai user survey. Nah, itu karena mereka juga akan menilai itu alumninya seperti apa sih yang dihasilkan oleh kampus ini. Nah, ini dua sisi yang harus dilayani oleh pusat karir. Nah, sehingga kami di ICC itu membuat semacam talent journey. Perjalanan seorang talent, seorang mahasiswa itu selain bidang akademis tentunya ya, karena akademis itu sudah menjadi ranah dari pembelajaran sehari-hari di kampus. Seorang mahasiswa yang mau menjadi alumni itu dia harusnya perjalanannya seperti apa selama dia ada di kampus itu. Gitu. Beberapa waktu lalu saya, Mas Deka dan teman-teman dari IPB kita barengan gitu ya, studi banding di Singapura itu NTU sama NUS. Polanya sama. Yang satu NTU ini semacam ITB-nya di sana karena memang basisnya teknologi. Yang NUS itu kayak UI-nya di sana, kayak UI. Nah, polanya sama. Begitu masuk di NUS itu ada yang namanya Root and Wings program gitu ya. Bagaimana mengenalkan mahasiswa baru itu kepada program yang lulus. Tahun pertama itu pendidikannya ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat ini. Karena apa? Karena nggak bisa disamakan tuh. Kita juga ngalami. Dulu waktu pertama-tama, kita semangat banget membangun pusat karir itu, anak-anak baru masuk mahasiswa itu, kita ajarkan bagaimana membuat CV misalnya. Yuk kita belajar CV, kamu harus mempersiapkan karir sejak dini itu. Nah itu nggak relevan, karena apa? Mereka baru masuk kuliah kok diajarin bikin CV, diajarin untuk interview kan nggak relevan. Nah kita pelajari tuh, oh ternyata anak tahun pertama itu kebanyakan mereka bermasalah dalam hal adaptasi. Oh di mana dunia kampus, dunia sekolah dulu sangat berbeda dengan dunia kampus yang dia masuki. Jadi dia perlu pembekalan soft skill bagaimana beradaptasi, tapi kaitannya dengan karir. Nah, berarti apa tuh yang harus dipersiapkan? Oh, self-awareness. Oh, dia harus membangun kesadaran dirinya. Aku nih tipenya orang seperti apa sih? Kemudian bagaimana bersosialisasi. Bagaimana dia membangun relasi. Nah, itu di tahun pertama tuh. Tahun kedua baru nanti terkait dengan organisasi. Karena tahun kedua biasanya sudah mulai terlibat dengan keluarga mahasiswa, kegiatan UKM gitu. Nah, di situ berarti pengembangannya bagaimana memilih sebuah kegiatan mahasiswa, tapi yang nanti relevan dengan karir yang diinginkan. Nah itu, tahun ketiga nanti beda lagi, tahun keempat beda lagi. Nah ini yang kita coba petakan itu dan implementasikan di tempat kami. Nah secara umumnya, kalau difokuskan ke pusat karir akhirnya, talent journey itu kalau kita pusatkan di platform itu ya, mereka mendaftar atau terdaftar sebagai member atau sebagai calon pengguna layanan kita, kemudian di situ mereka harus mengelola CV mereka sejak dini, di mana di situ harus diupdate setiap saat mereka ikut organisasi, ikut magang segala macam. Nah, kemudian di awal tuh bagus banget kalau mereka sudah mengenali dirinya. Tadi ya, terkait dengan tahun pertama tuh, self-awareness-nya. Dia harus paham dirinya itu seperti apa sehingga nanti intervensi yang dilakukan oleh kampus maupun melalui pusat karir itu akan tepat. Bayangkan kalau saya misalnya ingin kerja di offshore, ingin kerja di tambang minyak gitu ya. Kemudian ternyata saya orangnya tidak bisa berenang. Saya PD-nya rendah tuh. Saya tidak PD. Kemudian saya juga kurang bisa ngomong dengan mengungkapkan ide dengan baik ke orang gitu ya. Tapi saya kekeh tuh pengen ke offshore gitu. Kalau saya tahunya sudah tahun keempat, sudah mau lulus, itu terlambat banget tuh. Tapi kalau saya tahu sejak awal tahun pertama, oh saya nanti mau ke offshore. Yang diperlukan apa sih ini. Sementara saya orangnya begini. Nah, saya punya waktu 3 tahun ini untuk adjust. Kalau saya ingin benar-benar ke offshore, berarti saya harus melakukan aktivitas ini. Saya harus ikut organisasi ini. Saya kalau magang juga nanti harus ke sini. Nah, ini harus assessment tuh. Assessment ini banyak sekali toolnya ini. Bapak Ibu bisa cari di online itu banyak sekali tool assessment diri yang gratis maupun yang berbayar, yang diarahkan terhadap karir. Nanti bisa cari di minat karir, personality style, atau karir preference.
atau John Holland, itu banyak banget. Nah, ini bagus kalau dilakukan. Beberapa waktu lalu kita sudah 2 kali ini membantu ITS di Surabaya untuk melakukan asesmen seluruh mahasiswanya yang mau lulus. Nah, mereka bilang, Mas, ini harusnya terlambat nih, asesmen kok baru lulus, asesmen minat karir ya. Tapi nggak apa-apa daripada tidak dilakukan. Jadi ada sekitar 3.000 mahasiswa itu yang mau lulus, mereka melakukan asesmen. Dan hasilnya personal individual report itu kita serahkan kepada teman-teman pusat karir yang ada di ITS. Nah, itu cukup membantu kalau di tahun terakhir itu ya, tapi akan bagus banget kalau dilakukan sejak tahun pertama. Nah, lalu apa nih? Kalau mereka ada hal yang ingin ditingkatkan atau hal yang terkendala gitu ya, itu bisa melakukan yang namanya konseling karir, diskusi dengan curhat dengan tempat yang memang tepat. Nah, ini kalau dulu kita pemahamannya sebelum saya ke NTU NUS itu ya, pemahamannya kalau konselor itu harus psikolog gitu ya, harus seseorang yang memang kompeten di bidang psikologi. Nah, setelah saya ngamati di NUS NTU, nah mereka ternyata ada jalan lain. Bagaimana menghadirkan konselor karir itu bukan dari psikolog, karena psikolog itu kan terbatas ya, dan rata-rata mereka tidak semua kampus memiliki lulusan psikolog. Kami sendiri di Fakultas Teknik, kalau mau psikolog itu biasanya mereka sudah punya biro sendiri dan pekerjaannya untuk perusahaan. Gitu ya. Nah, ada satu jalan yang namanya coach, karir coach. Kalau di NTU itu mereka setiap tahun hunting gitu ya, lulusannya yang sudah pengalaman di industri 15 sampai 20 tahun diajak lagi balik ke kampus sebagai coach karir. Setiap school berarti setiap fakultas mereka punya coach karir yang dedicated, yang dikhususkan kepada alumninya. Bahkan anak-anak baru masuk tahun pertama sudah langsung dikenalkan. Ini loh coach kamu nanti sampai dengan lulus. Kamu bisa tanya apapun mengenai persiapan karir, mengenai industri nanti di Bapak ini. Nah ini yang kita lakukan. Jadi konseling tidak hanya oleh konselor psikolog, tapi juga oleh coach karir. Nah kalau misalnya mereka ada talent ini ya, dalam hal talent memiliki kelemahan ya, atau hal yang kurang dalam hal kompetensi, baru dilakukan yang namanya pelatihan soft skill. Ya khusus untuk soft skill. Hard skill bisa sih, tapi itu bukan ranahnya. Terus, mohon maaf. Ya Pak. Lewat tadi terkait dengan coach karir itu didatangkan dari ini ya, industri ya. Tadi dari alumninya Pak. Alumni yang sudah pengalaman di industri selama 15 atau 20 tahun. Oke, baik. Jadi dia paling tidak kalau ditanyain oleh adik kelasnya itu atau oleh mahasiswa udah tahu pengalaman saya dulu gitu. Ini begini. Ya. Nah, gitu Pak. Tapi alumni, karena alumni di situ kan ngomongnya tetap nyambung, Pak. Ya. Dia paham kondisi kampus, tapi industri juga sudah punya pengalaman. Nah, ini bagus ini. Nah, kita melakukan ini juga, jadi coach karir. Nah, yang kita lakukan juga, kita memberikan kesempatan kepada alumni, tapi tidak kita undang kita tidak hire secara profesional, dedicated gitu ya, tapi kita berikan waktu. Misalnya, mau nggak nanti setiap Rabu, setiap Kamis, meluangkan waktu 1 jam untuk memberikan coach kepada anak-anaknya, kepada adik-adik kelas, gitu, kepada mahasiswa. Nah, itu yang kita lakukan. Karena nggak mungkin juga kalau di tempat kami itu mengundang banyak coach untuk di-hire secara profesional itu. Yang kita bisa lakukan hanya memfasilitasi paling 1 jam, 2 jam, 1 sesi, 2 sesi setiap pekannya. Itu dengan orang yang berbeda-beda. Nah ini, kalau ada yang kurang dalam hal kompetensi, dilakukan yang namanya pelatihan soft skill terkait dengan persiapan karir. Kurangnya di mana nih? Oh, saya kurang pede. Kurangnya di mana? Saya kurang di hal komunikasi nih. Saya kurang dalam hal problem solving misalnya. Nah, disitulah intervensi pelatihan baru muncul. Setelah ada assessment, setelah melakukan konseling atau coaching, baru ada pelatihan soft skill. Nah, pelatihan soft skill pun tidak bisa yang generik gitu ya. Langsung yang itu bisa melingkupi semua mahasiswa gitu ya. Ini harus benar-benar menyasar masalah yang dirasakan oleh mahasiswa.
banyak yang merasakan masalah di situ, baru dibuat program pelatihannya. Nah, baru setelah nanti sudah siap, mereka sudah mendapatkan pembekalan segala macam, kita datangkan perusahaan di situ untuk melakukan rekrutmen. Nah, dengan pola yang seperti ini, insya Allah nanti mahasiswa atau calon alumni itu akan jauh lebih siap dalam hal menghadapi karir daripada tidak dilakukan treatment sama sekali. Nah, ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Nah, sehingga layanannya yang ada di situ adalah ya tadi bagaimana membahasakan ya atau mengkomunikasikan program-program kepada mahasiswa dan alumni, berarti harus ada layanan media tuh. Harus ada tim media, harus ada yang mengelola mengenai artikel-artikel, event-event, dokumentasi segala macam. Kemudian harus ada layanan assessment tadi ya, jelas, layanan konseling dan layanan training. Nah, kalau kita ambil flowchart-nya nih, contohnya seperti ini. Nah, nanti setiap layanan ini mestinya ada alurnya tuh. Setiap layanannya ada alurnya, bagaimana sih layanan asesmen itu, nanti siapa yang bertanggung jawab, PIC-nya seperti apa. Nah, saya ambilkan contoh ini. Ini contoh layanan untuk member berbayar di tempat kami. Jadi kalau di tempat kami ada member yang gratis, dan ada member yang berbayar. Nah, itu sejarahnya panjang nih, Mas Roni. Pernah dengar itu ya? Jadi karena request perusahaan, itu akhirnya kita harus membuka membership untuk yang non-UGM. Jadi bukan dari UGM juga kita layani untuk development-nya di situ, untuk mengembangkan dirinya. Nah, tapi request atau permintaan dari Pak Rektor adalah, Mas, harus dibedakan itu yang member alumni digratisin, kemudian yang non-alumni ditarik biaya lah, biar beda gitu. Nah, sehingga kita ambil biaya untuk member yang bukan alumni. Nah, alurnya seperti ini nih. Nah, ada community development, di situ mengelola sosial media, kemudian membernya mengunjungi website kami, register, kemudian mereka membayar. Nah, di sini baru dikelola oleh talent development. Nah, kemudian divalidasi. Nah, community development membuat report berapa nih member yang bertambah setiap bulan. Nah, ini contoh flowchart berdasarkan tadi layanan di sini. Nah, nanti berarti setiap layanan, setiap bagian tadi harus dibuat tuh flowchart-nya. Nah, baru dari flowchart ini bisa disusun, lihat struktur organisasi di tempat kami seperti apa. Nah, kalau ini flowchart dari sisi talent-nya. Sekarang kita lihat dari sisi user-nya ya. User sama. Hampir semua perusahaan yang datang ke kampus, mereka ingin dapat talent, ingin mendapatkan alumni dari kampus tersebut, mana sih yang bisa direkrut untuk sebagai karyawannya. Itu hampir semua. Hanya 1-2 perusahaan yang datang ke kampus itu untuk branding atau jualan produk mereka. Sedikit banget. Tapi rata-rata mayoritas mereka ingin dapat talent, tentu saja ini. Nah, sehingga alurnya adalah sama. Mereka mendaftar sebagai klien, kemudian disitulah nanti pada saat mendaftar dan melengkapi data ini ada verifikasi data. Memastikan bahwa perusahaan tersebut perusahaan valid, dan yang daftar adalah orang officer yang memang berkepentingan di situ, bukan abal-abal. Ini pengalaman kami juga, Pak. Karena kita pernah 1-2 kali terlewat gitu ya. Ada 1-2 perusahaan yang pertama perusahaannya abal-abal, mereka pasang lowongan, kemudian dapat data member kami, kemudian akhirnya ditipu tuh. Diminta untuk beli tiket, untuk ke sana, untuk panggilan tes gitu. Ternyata perusahaannya abal-abal. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaannya benar, data-datanya lengkap, semuanya benar, tapi officernya yang palsu. Jadi officernya ini mantan karyawan yang di sana, tapi sudah keluar, dan dia menggunakan nama dari pejabat yang ada di perusahaan ini untuk mendaftar ke tempat kami. Sama, ini juga mereka rela untuk membayar layanan, tapi akhirnya mereka hanya untuk menipu. Nah, ini pada saat mendaftar dan melengkapi data, tugas dari pintu masuk kerjasama dengan keluar, bisa jadi pusat karir, bisa jadi job placement center kalau di politeknik yang lain gitu, bisa jadi BKK, itu adalah memastikan perusahaan yang mendaftar di situ valid. Perusahaan sebenarnya, officernya juga sebenarnya. Nah, baru di situ ditawari. Layanannya apa nih yang mau dipakai?
Nah, bagus banget dipetakan. Bisanya di Politeknik Pos itu apa saja yang bisa dilayani untuk perusahaan. Ya. Untuk rekrutmen saja, untuk menyediakan talent saja, atau bahkan bisa sampai ke tesnya, tes seleksinya. Itu bagus kalau bisa sampai ke sana tuh. Nah, ini yang kita lakukan nih. Kita bisa melayani tadi perusahaan sampai ke tahapan seleksinya. Mulai dari seleksi tes psikotes, tes akademik, kemudian LGD, sampai ke interview. Nah, itu kita sediakan tuh. Ada banyak perusahaan yang seneng banget dengan pola layanan yang one stop solution gitu ya. Pokoknya masuk ke pusat karir di situ, pokoknya tahu beres deh. Dapat kandidat bagus, tahu-tahu sudah dites, hasilnya ada, udah direkomendasikan. Nah, itu banyak perusahaan yang mau seperti itu. Kalau Poltek Pos bisa menjalankan ini, kerjasama dengan biro psikologi atau apa, itu akan bagus banget nanti dalam hal langsung merekomendasikan kandidat ke perusahaan. Nah, kemudian layanan pembayaran. Nah, sehingga layanan yang harus dilakukan tadi dari sisi keperusahaan adalah ada yang namanya kelola akun dari perusahaan itu sendiri, menjalankan layanan rekrutmen dan seleksi. Seleksi itu proses tesnya. Kemudian seleksi lanjutan in-depth itu misalnya ada LGD gitu misalnya. Atau misalnya ada interview bahasa Inggris atau interview user. Nah, sampai ke kelola admin dan keuangan. Contohnya ini, saya mengambil satu flowchart layanan karir dis atau bursa karir atau job fair ini ya. Nah, ini alurnya harus jelas ini. Mulai dari fase awal sampai fase akhir, ini siapa saja yang bertanggung jawab. Siapa saja yang bertanggung jawab dan apa yang harus dikerjakan dalam tahapan tersebut. Nah, ini yang kita petakan. Nah, baru nanti, oh siapa sih yang ada di tim kreatifnya, siapa yang ada di community development, nah baru mereka menjalankan itu. Setiap layanan ini tadi, untuk perusahaan juga harus dibuat flowchart-nya seperti apa. Nah, green design-nya ya Mas. Gimana? Yang ini green design-nya gitu, flowchart secara seluruhannya gitu, sebelum dipecah ke flowchart. Ini contoh flowchart satu layanan gitu Mas. Satu layanan ya. Nah, tentunya ada banyak berarti ya. Kalau misalnya ada 5 layanan, harus ada 5 flowchart tuh. Alur kerjanya untuk layanan itu seperti apa. Nah, itu bisa dipetakan itu. Nah, jangan berkecil hati ya Pak Roni, mungkin timnya masih kecil gitu. Tapi dengan ini nanti paling tidak bisa terpetakan. Oh, berarti yang bisa kita layani dalam waktu dekat ini baru layanan ini gitu. Kalau mau tambah layanan ini, berarti saya perlu support ini. Saya perlu tambahan ada tim ini. Nah, itu nanti bisa dikoordinasikan dengan pimpinan, dengan Pak Wakil Direktur, dan dengan pihak lain. Gitu nggih, Pak Roni? Siap, Mas. Nah, nanti contoh-contoh flowchart-nya saya bisa share ke Pak Roni gitu ya, untuk sebagai ini aja, pembanding saja. Kalau harapan saya sih, nanti disesuaikan dengan kondisi di Poltek Pos seperti apa. Nah, struktur organisasi secara umumnya berarti harus ada di situ kepala pusat karirnya. Kalau di tempat kami, karena kita sudah PT, kita sebut di situ CEO atau direktur utamanya. Nah, kemudian ada divisi-divisi itu. Divisi yang penting untuk berkomunikasi dengan pihak luar adalah promosi dan media tuh. Ya, di sana mengelola artikel-artikel, bagaimana konten untuk sosial media, untuk konten artikel di website, foto-foto, dokumentasi. Nah, ini tim promosi dan video gitu. Tim promosi dan media. Ada tim konten kreatif. Kalau promosi media itu hanya menyampaikan saja dan membuat analisis konversinya, konten kreatif ini yang menyiapkan kontennya. Bisa jadi ini dijadikan satu tim. Di bawah promosi dan media ada konten kreatif, atau bisa dijadikan satu orang. Zaman sekarang anak milenial ada yang dia suka main Instagram, main sosial media, tapi bisa juga bikin kontennya. Nah, bisa dijadikan satu orang nih. Kemudian ada tim account eksekutif, kita menyebutnya AE. Nah, ini biasanya tim yang berhubungan dengan perusahaan. Dan kenapa ini harus eksklusif? Karena perusahaan biasanya lebih senang dengan
hubungan satu pintu. Saya kalau hubungan dengan Politeknik Pos, pokoknya saya sama Mbak Fitri gitu. Nanti kalau perusahaan yang lain, saya sama Pak Roni. Nah itu lebih senang seperti itu mereka daripada pokoknya di pusat karir. Nanti bisa ketemu Pak Roni, bisa ketemu Mbak Fitri, bisa ketemu siapa. Nah itu perusahaan tidak senang. Karena akun eksekutif ini yang megang nih. Perusahaan ini anggarannya ada enggak, kemudian masalahnya dari perusahaan apa, kendala rekrutmennya apa, mereka kebutuhan rekrutmennya dalam 1 tahun berapa. Nah ini akun eksekutif. Nah biasanya kalau tempat kami, kalau promosi media dan konten kreatifnya anak-anak komunikasi dan desain, graphic design gitu ya, akun eksekutif ini biasanya anak-anak komunikasi tapi yang bagian lain. Ya, ini kita bisa ngambil, atau anak-anak ekonomika bisnis, ini bisa dijadikan di sini. Mereka yang bagus dalam hal presentasi, bagus mempersuasi orang, dan bagus untuk melakukan closing. Nah, itu akun eksekutif. Ya. Kemudian ada talent development. Nah, talent development tadi yang melakukan assessment, mau pakai tool sendiri, mengembangkan sendiri, atau pakai tool orang lain. Atau trainer, coach itu di bawah talent development. Nah, kemudian ada layanan untuk perusahaan human capital-nya tadi yang melakukan rekrutmen, kemudian seleksi ke perusahaan, kemudian interviewer itu di bawah human capital service-nya. Nah, selebihnya adalah internal support. Ada HRGA, GA ini adalah human HRD-nya internal gitu ya. Kalau lebih dari 50 dan mendekati 100 itu minimal harus ada 1 orang HR. Nah, tempat kami kebetulan karena sudah kompleks gitu ya timnya, jadi ada 1 orang HR yang khusus mengelola internal sumber daya manusianya. Kemudian general administration, ada finance, accounting, segala macam, dan ada tim general support. Dan IT, nah ini internal nih. 2 ini adalah internal, kemudian ini adalah tim psikolog yang industri organisasi, ini psikolog untuk development, ya biasanya psikolog klinis, psikolog pendidikan ini masuk ke sini, tapi bisa juga industri organisasi juga masuk ke talent development. Kemudian account eksekutif teman-teman ekonomi dan teman-teman komunikasi, konten kreatif juga teman-teman desain, promosi dan teman-teman komunikasi. Nah, ini secara umum yang berdasarkan pengalaman kami. Tentu kita waktu mengawali di awal dulu tidak sekomplek ini. Jadi hanya berlima gitu ya. Dan ngantornya pun gantian karena hanya ada 3 komputer. Jadi kalau yang mau pakai komputer itu boleh ke kantor. Tapi kalau nggak pakai komputer ya kerjanya di luar nyari ini. Nyari perusahaan untuk pasang lowongan di kampus. Nah ini sampai dengan didesain berdasarkan tadi kebutuhan layanan ke talent maupun ke perusahaan. Oh, boleh tahu Mas, tadi silakan pada saat pengembangan unit mana aja yang ada di bawah kepala ini? Gimana Pak? Pada saat pengembangan awal itu unit mana saja yang ada di bawah ini kepala itu tadi? Nah, waktu itu pembagiannya pada saat awal ya, kepala itu berarti dia harus bisa apapun. Ini ya. Nah, berarti tugas dari kepala dia termasuk sebagai yang merintis kerjasama dengan perusahaan. Tempat kami dulu seperti itu. Waktu itu Mas Nur Hadi ya. Karena dia memang banyak kenalannya dengan alumni, banyak kenalannya dengan perusahaan, karena pernah kerja di perusahaan rokok itu waktu mahasiswa. Jadi kepalanya nih. Jadi kepala selain sebagai manajernya di situ harus memiliki kompetensi paling tidak berhubungan dengan perusahaan. Karena perusahaan juga akan langsung dengan siapa ya? Oh, saya dengan kepala gitu, dengan kepala pusat karir. Nah, ini akan lebih bagus nih. Tapi kalau tidak ya ada 1-2 di Unsri itu misalnya
Prof. Nuni sebagai kepalanya lebih banyak melakukan pengembangan internal, strategi-strategi, tapi Mbak Santinya yang baru lulus S1 itu dijadikan untuk kerjasama dengan perusahaan. Nah itu bisa juga, tapi effortnya lebih tinggi karena perusahaan kalau melihat anak muda gitu biasanya, aduh bisa nggak ya ini kerja mensupport saya gitu. Tapi itu terjadi juga di Unsri. Di Unsri bisa juga. Nah, kemudian di awal tentu harus ada konten kreatif dan sosial media. Itu harus ada. Karena itu bagaimana mahasiswa dan alumni nanti aware terhadap program-program yang dilakukan oleh pusat karir. Kemudian yang kedua, administrasi jelas. Pada saat nanti kerjasama dengan perusahaan, hal yang paling merepotkan administrasi biasanya, Pak. Laporan-laporan, kemudian pengeluaran, kemudian ada pemasukan, pembayaran, invoice, ada faktur pajak misalnya kita kerjasama dengan perusahaan yang PKP gitu. Nah itu detailnya banyak banget tuh, harus ada orang administrasi di sana. Dan yang ketiga adalah talent development, Pak. Harus ada coach di situ, harus ada trainer yang bisa juga disupport oleh kepala. Harus ada satu orang yang merencanakan talent journey tadi seperti apa. Oh, Poltek Pos ini rata-rata anak-anaknya memang vokasi ya, sudah punya kompetensi yang spesifik. Nah, talent journey-nya mau seperti apa nih? Oh, mereka nggak perlu nih tahun pertama, tahun kedua, langsung tahun ketiga aja. Untuk persiapan karirnya apa nih? Oh, mereka harus ini. Nah, ini yang merancang nih, ini Pak, talent development. Bagus banget kalau psikolog, tapi kalau nggak psikolog pun boleh. Sementara nanti mencari referensi, kemudian psikolognya ini bersifat associate juga boleh. Kita dulu di awal pakai associate, Pak. Jadi di dunia ini, di Indonesia ya, banyak sekali psikolog yang ngasong dalam tanda kutip, mereka mau untuk kerja dengan bayaran jam atau bayaran per kepala, itu mau. Itu banyak, bahkan mereka yang dosen, mereka yang juga pejabat di mana itu, kalau ditawari, mau nggak nih ada 2 orang nih minta di interview, nah mereka biasanya mau. Nah itu kita jadikan sebagai associate, namanya associate psikolog. Nggak harus kita bayar secara bulanan, tapi per project saja. Nah itu di bawah kelolanya orang yang tadi ngurusin talent development, Pak. Kalau di awal ya, jadi cukup kepala, konten kreatif dan promosi, kemudian tadi administrasi, yang ketiga adalah talent development. Nah, kalau mau mulai awal secara ideal, perlu itu, Pak. Karena IT support bisa disupport oleh kampus, kemudian HR dan GA ya, kalau masih menghidup ke kampus, tentunya sudah diurus sama kampus. Gitu, Pak. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan yang kalau di awal nih, anunya seperti apa. Nah, ini setelah kompleks, Pak. Ya, ini struktur organisasi tahun 2018 lalu, sebelum kita akhirnya meluncurkan portal baru upgrade.id. Ya, kita layanannya yang sebelah kiri ini, kita sudah ada digital product, termasuk Karsentos, kemudian ada Talent Hunt, kemudian ada segala macam, kemudian ada yang namanya custom event, itu event-event kita job fair dua kali setahun. Kemudian kampus rekrutmen jika ada perusahaan yang pingin langsung rekrutmen di kampus, atau special event. Special event itu branding, Pak. Banyak perusahaan yang datang ke kampus, mereka tidak dikenal gitu ya. Nah ini kita berikan layanan company branding. Mereka bayar, bisa bikin seminar, kemudian logo-logonya, profilnya kita angkat di website. Nah ini bisa menjadi sebuah layanan yang kita jual ke perusahaan. Mas, emangnya ada yang kayak gitu? Banyak, Pak. Bahkan perusahaan besar. Saya ambil contoh nih. Saya stop share dulu. Pak Hilman. Sudah pernah dengar yang namanya Gunung Sewu Kencana, Pak Hilman? Perusahaan Gunung Sewu Kencana udah pernah dengar, Pak? Ke-mute, Pak. Pak Hilman masih mute. Masih di-mute, Pak? Belum, Pak. Belum ya? Mama taunya Gunung Sembung ya, Pak, perusahaan bis. Gunung Sewu Di Kencana. Jumberung ya. Bu Julita, pernah belum? Itu bodong ya, Mas? Ada perusahaan besar banget ini, Gunung Sewu Kencana namanya.
Bu Fitri pernah, Mbak Fitri pernah kan? Dengan perusahaan logistik. Nah, Anu Sewu itu mah Gunung Pak. Sewu Kencana nih besar, Anu Pak. Sewu. Iya, iya. Kalau saya sebutkan produknya, mesti Bapak Ibu pernah dengar lah. Kalau ke supermarket itu ada pisang besar-besar namanya Sunpride, Pak. Oh, Pernah dengar ya? oh ya. Kemudian nanasnya yang Great Giant Pineapple, yang besar-besar Iya, itu iya, ya. iya. Kemudian kalau di bagian permen-permen itu ada Yupi, dan itu perusahaan permen terbesar di Asia Tenggara, Iya, Pak. iya, iya. Yang punya orang Indonesia, Pak. Kemudian kalau asuransi itu ada Sequis Life, itu punya Iya, Gunung iya. Sewu Iya, Kencana. siklus. Iya, iya. Ya, perusahaan Produknya besar, tahu ya. betul. Industrinya banyak itu, Pak. Dan saya yakin di sana membutuhkan orang logistik juga, Iya, iya. karena mereka menguasai distribusi juga. Iya, iya. Nah itu setiap Sama tahun mereka, seperti Wings ya, Wings Group ya. nah betul. Ini malah yang punya lebih kaya daripada yang punya Wings Group, Pak. Oh, Karena Isman. Pak Husodo Angko Subroto ini orang terkaya nomor 22 di Indonesia. Gunung Sewu kan ya? Gunung Sewu Kencana, GSK. Ya. Nah ini Pak, Gunung Sewu. mereka setiap tahun punya program namanya Leader. Mereka membutuhkan 20 lulusan fresh graduate gitu yang akan dibina sebagai manajemennya Gunung Sewu. Nah, gaji di awalnya 11 juta, Pak. Portal-portal semacam Jobstreet, Jobstreet, Pak. Karena kita yang punya talentnya tuh, Pak. Kita yang punya resource di kampus. Nah, itu. Dan banyak sekali sekarang startup yang seperti itu. Gajinya bagus, meskipun masa depannya nggak pasti ya startup. Gajinya bagus, posisinya oke, tapi anak-anak kampus nggak tertarik untuk mendaftar. Nah, tugas dari pusat karir tadi melakukan branding ke perusahaan. Nah, itu yang kami lakukan itu. Seringkali begitu bisa ya menjadi... yang kami lakukan. Sama ya. Iya, Pak. Betul. Nah, dengan layanan yang banyak tadi di sebelah kiri, akhirnya struktur organisasi di tempat kami jadi sangat kompleks ini. Kalau dihitung 2018 ini ada sekitar hampir 65-an orang karyawan. Banyak ya. Ini yang ada di sini. Ya, kemarin 2019 sempat naik juga, tapi pandemi ini kita pangkas. Jadi tenaga-tenaga yang tidak produktif atau tidak kita butuhkan dalam waktu panjang itu kita rumahkan, tapi tetap ada gaji ya, ada gaji pokok itu. Itu dari mana? Sekarang hanya tinggal 4. Pak? Gimana Pak? Direkrut dari mana karyawannya? Apakah alumni atau apa? Bagaimana? Nah, memang kebanyakan alumni gitu ya, tapi ada juga yang dari kampus lain. Misalnya IT kalau di UGM itu Pak, anak-anak IT tidak ada yang mau kerja di Pak, di perusahaan kecil. Biasanya nyasarnya ke PLN, Pertamina gitu. Kemudian kalau perusahaan multinasional yang besar-besar gitu ya. Sehingga kalau kami IT-nya kita ngambil biasanya dari Amikom gitu, atau dari kalau di Jogja itu ada Universitas Mercu Buana. Tapi bagus mereka bagus-bagus. Kemudian teman-teman komunikasi, ini ada 2 orang yang dari Atmajaya, lulusan Atmajaya. Kemudian ada yang dari UNY, 2 orang juga. Jadi multi Pak, memang kalau karyawan yang ada di sini. Nah, tapi ini semuanya karyawan Fakultas Teknik.
Ya. Atau bagaimana lepas pada saat awal itu? Tidak aktif, Pak. Oh, Jadi lebih banyak sekarang kalau di UGM ini yang aktif adalah pusat karir yang ada di fakultas-fakultas. Di oh, FIB itu ada, kemudian di vokasi ada, gitu ya. betul. Jadi kalau Di istri Visipol ada di teknik ya. betul, Pak. Ya, baik. Nah, ini yang ada kita sekarang ada 3 divisi yang khusus internal support tadi IT dan internal, kemudian ada ngurusin marketing, kemudian ada yang untuk ngurusi talent dan layanan ke perusahaan. Nah, strukturnya ini dokumennya sudah saya share ke Baik, Pak baik. Roni. Nah, lalu bagaimana untuk menyusun SOP? Nah, SOP ini benar-benar teknikal itu. Kalau tadi kita sudah punya flowchart-nya tadi ya, alur kerja dari mulai awal bagaimana menyiapkan, bagaimana menjalankan proyeknya, bagaimana nanti akhirnya pembayaran, pelaporan segala macam. Nah, SOP ini lebih ke technical prosedurnya sebenarnya. Nah, dan tentu ini kalau mau diselesaikan dalam satu waktu akan sangat repot. Rekomendasi saya, jadi nanti silahkan ditetapkan dulu layanan dari pusat karir di Poltek Posnya apa saja, kemudian disusun satu-satu. Oh, layanan untuk member. Kita akan ada konseling D setiap hari Rabu misalnya. Iya. Kita enggak. Jadi kalau mau outsourcing ya, kita langsung ke perusahaan yang nanti mau rekrut itu. Misalnya outsource-nya PLN. Ya udah kita langsung kerjasama ke PLN. Iya, iya betul. Langsung. Kemudian konsultan juga kita tidak melayani. Kemudian perusahaan yang tadi tidak jelas nih. Ini prosedurnya. Nah, kemudian standar layanannya seperti apa? Publikasi nih. Publikasi harus dipenuhi nih poin-poin ini sehingga publikasi ini akan dijalankan. Kalau nggak dipenuhi, publikasinya akan dipending. Ya. Nah, kita punya layanan publikasi di Karsentos itu, Pak. Layanan publikasi itu bisa dijual dalam tanda kutip ke perusahaan. Dan itu lazim, perusahaan punya budget untuk itu. Bahkan banyak perusahaan yang kalau nggak kita mintain dana di situ akan nggak mau kerjasama. Mas, saya punya dana nih Mas untuk rekrutmen itu. Jadi gimana nih biar saya profesional bisa minta datanya, saya bisa minta laporan, saya maunya bayar. Nah, contohnya di tempat kami, ini ada layanan yang free for first gitu ya. Jadi kalau perusahaan baru daftar pertama, kita kasih 2 atau 14 hari pemasangan lowongan gratis. Nah, setelah itu baru berbayar tuh. Mulai dari 350.000 sampai yang paling mahal, sekarang ada yang 7,2 juta, Pak. Itu 1 tahun mereka bebas pasang lowongan. 1 tahunnya. Nah, materinya juga nanti kita tetapkan ini. Materi yang boleh seperti apa. Itu di ini ya, diinformasikannya di webnya ya, Pak? Nah, ini sebenarnya standar internal kita ya. Nah, nanti yang kayak harga ini diinformasikan di penawaran ke perusahaan. Kemudian standar untuk kalau perusahaan mau pakai ruang, itu kan sering tuh Pak, untuk rekrutmen. Iya betul. Nah, itu standarnya seperti apa tuh? Kemudian untuk konsumsi standarnya seperti ini panduan kita saja internal ya. Nah, nanti yang disampaikan ke perusahaan itu tercantum semuanya di penawaran, di proposal penawarannya. Nah, setiap AE harus memahami prosedur ini, Pak. Tadi setiap pejabat atau officer yang bekerja sama dengan perusahaan harus memahami ini nih, prosedur ini nih. Kalau misalnya nanti ada yang kurang atau yang ini, biasanya baca lagi. Oh iya, nggak boleh kita kerjasama dengan rokok misalnya. Mana nih? Oh ada panduannya di sini.
Nah, pada dasarnya SOP ini untuk memudahkan aja kerja teman-teman di lapangan. Dan supaya atasan mengetahui nanti. Misalnya Pak Hilman, Mas kok ada yang buka itu perusahaan Sampurna Agro gitu. Oh, kalau agro boleh Pak ternyata. Oh, oke. Nah, berarti boleh. Nah, tentu tidak langsung sempurna ya. Kita bikin ini hampir 2 tahun ini Pak. Iya. Jadi di awal kita bikin dulu seadanya, nanti ada revisi lagi. Iya, iya. Sampai ini nomornya, nah ini 150512. Nah, Izin nanya boleh? itu contoh best praktis di tempat kami, Pak. Jadi, silakan, Bu Preti. Jadi Itu kan berdasarkan kelihatan pengalaman kami, based on layanan gitu ya. Silakan Bu Preti. ya, tadi digambarkan kan banyak kerjasama dengan pihak-pihak industri khususnya ya Mas ya. Betul. Nah, itu kan kalau di Poltek Pos tuh ada unit, bukan unit ya Pak, di bagian kemahasiswaan mungkin ya Bu Widya itu unit sendiri atau gimana Pak Hilman? Itu ada bagian kerjasama juga ya Pak Hilman? Gitu. Gimana Bu? Sorry. Nah, itu tidak akan overlapping gitu, artinya berkaitan dengan pihak industri juga. Cuma mungkin kepentingannya berbeda. Kalau ini di bidang rekrutmen mungkin ya, yang di CDC ini atau di bidang apa istilahnya nih? Yang kita bahas sekarang tuh Karir. Layanan karir gitu ya. Tapi kalau di bidang kerjasama kan berbagai lingkup gitulah seperti itu. Itu mungkin Mas yang saya tanyakan. Gitu. Betul. Dari tadi juga unit ini kayak unit bisnis lagi gitu kan ya. Pengembangan karir ini tuh semua ada strukturalnya, mungkin nanti sampai ada SOP dan lain sebagainya gitu. Kalau saya ngelihat dari awal tadi Itu yang ini mau kayak dibuka, unit. Bu. Itu yang mau dibuka nanti. Itu yang mau dibuka nanti di. Ya, artinya mungkin apakah seperti itu yang saya tanyakan gitu ya, kayak membuat unit bisnis lain di dalam kampus gitulah seperti itu. Gitu. Ya, oke ada 2 pertanyaan ya Bu Preti ya. Yang pertama perusahaan yang bekerja sama dengan pusat karir itu apakah tidak overlap dengan bagian kerjasama? Kalau pengalaman kami tidak Bu, karena spesifik banget yang kerjasama dengan pusat karir itu biasanya unit rekrutmen, bagian human capital management atau bahkan spesifik human capital management perusahaan itu kan biasanya besar tuh. Ada yang ngurusi pengembangan karyawannya, ada yang ngurusi pensiun, ada yang ngurusi kenaikan jabatan itu. Nah kalau kita kerjasamanya hanya yang di rekrutmen, pintu masuknya saja. Itu spesifik gitu. Dan orang-orangnya juga, officernya kalau kerjasama, nggak mungkin kita ke bagian lain. Kita ke bagian manufakturnya, tidak mungkin. Kita kerjasama langsung ke bagian produksinya, tidak mungkin. Kecuali kita ngurusin juga magang. Nah, kalau pusat karir ngurusi juga sampai ke magang, biasanya ke situ juga Bu. Nanti kerjasamanya juga ke tim manufaktur atau tim produksinya, atau ke bagian human capital yang untuk development, itu gitu. Tapi kalau spesifik untuk layanan karir, untuk lowongan pekerjaan, kemudian seleksi, rekrutmen itu hanya di bagian yang rekrutmen. Itu spesifik banget. Nah, itu pengalaman kami. Nah, yang kedua saya jawab dulu. Yang kedua memang pengalaman kami, Bu. Kenapa kok akhirnya ISIS ini menjelma menjadi sebuah unit bisnis? Pengalaman kami adalah dengan demikian itu kerjasama dengan perusahaannya jauh lebih fleksibel. Misalnya nih, ini sampai kita support ke PLN misalnya untuk nilai kontrak sampai dengan 3 miliar gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan UGM, itu semua pemasukan, semua itu kan langsung masuk ke rekening rektor tuh. Rekening rektor itu nanti kalau tidak ada penganggarannya, Bu, itu nggak akan bisa keluar. Padahal kalau yang namanya project, betul, project 1 miliar, kita pernah dapat project sampai 6 miliar itu dengan PLN itu seringkali kita harus menjalankan nomboi dulu di awal itu loh. Misalnya sewa hotel untuk rekrutmen. Sewa hotel itu kita bayar 30 juta. Kalau nggak dianggarkan di kampus, nggak bisa kita keluarkan tuh, Bu.
Nah, tapi kalau kita punya kelola sendiri dengan badan usaha, nah itu nanti kelolanya akan jauh lebih mudah dan itu dilihat oleh perusahaan sebagai profesionalisme. Nah, tergantung itu nanti sistem atau kebijakannya di kampus apakah mendukung itu. Kalau kami kebetulan PTN BH atau BHMN, itu kan boleh, Bu. Jadi boleh ada PT di dalam kampus, tapi ada beberapa kampus yang tidak boleh ada unit usaha di dalamnya. Nah, itu bisa disiasati dengan cara-cara yang lain. Dan itu bisa. Contohnya di Unsri bisa juga. Tetap pakai rekening rektor, tapi sudah dianggarkan sebelumnya. Misalnya nih, nanti dalam tahun 2021 kita akan mensupport sampai dengan 20 perusahaan rekrutmen. Nah, itu dianggarkan dulu, Bu. Nah, itu bisa seperti itu. Kuncinya ada di perencanaan di awal memang. Atau bisa juga pakai sistem yang kayak di ITB. Yang ITB itu pusat karirnya tidak lembaga sendiri di bawah lembaga kemahasiswaan, bukan unit sendiri. Tapi mereka punya rekening operasional dan itu diketahui oleh rektor. Jadi semua proyek-proyek masuknya ke rekening itu dan mereka kelola secara mandiri. Nah, itu boleh juga di ITB. Atau beberapa kampus lain ada juga yang pakai skema-skema dan saya yakin itu tidak menyalahi aturan sih. Tinggal nanti bisa didiskusikan mana skema yang paling cocok untuk di Poltekpos seperti apa. Intinya tadi, Bu, pertama perusahaan punya budget dan kita yang punya resource. Development-nya mahasiswa itu kan yang melakukan kampus tuh. Kalau tiba-tiba direkrut oleh perusahaan tanpa ada imbal balik ke kampus itu kan kayaknya naif banget gitu ya. Sementara perusahaan punya budget untuk itu sebenarnya. Mereka mau ini sedikit bocoran ya, Bu. Perusahaan itu banyak banget yang kerjasama dengan LinkedIn. Mereka mau bayar 1 miliar per tahun, Bu. Itu hanya untuk mendapatkan data talentanya yang bisa mereka sort secara bebas itu. Kan kalau Bapak Ibu pernah buka LinkedIn ya, mau layanan premium itu. Nah, itu yang unlimited talent source, itu nilainya bisa sampai 1 miliar. Nah, itu LinkedIn yang punya yang memanen anak didik kita ini, Bu. Nah, itu bagus banget kalau kita kembali lagi. Toh kalau ke kampus akhirnya juga kembali ke mahasiswa. Karena development-nya tadi untuk program coaching, untuk program counseling, untuk program training, itu kan nggak mungkin kita ngambil dana dari mahasiswa. Nah, dananya dari situ, dari pendapatan di perusahaan. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi selama 13 tahun kita jalan sejak 2007, yang secara resminya, itu kita hanya sekali minta tombokan dari Fakultas Teknik itu 50 juta di awal dulu, Bu, untuk mengadakan job fair. Itu pun sudah kita kembalikan setelah job fair selesai. Sampai sekarang kita mandiri. Semuanya kelola sendiri dan hampir semuanya kembali ke mahasiswa untuk development secara gratis. Nah, itu yang kita lakukan di ISISI, Bu. Nah, monggo Bu Juwita tadi kayaknya mau bertanya juga. Iya Pak, menarik sekali ya untuk layanan karir ini, karena kan memang produk kita kan mahasiswa, ya mahasiswa kan harus kita salurkan ya, maksudnya kerjanya gitu. Saya tertarik bagaimana sih proses ininya loh Pak, maintenance mahasiswanya gitu, yang mau diberikan layanan karirnya gitu. Bagaimana si anak itu dari awal sampai dia mendapatkan pekerjaan gitu loh. Di sana apa yang dilakukan gitu sama unit yang Kang Tutus punya itu gitu. Mulai proses awalnya. Apakah untuk anak, tadi kan sekilas saya dengar dari awal juga udah di maintenance ya anak-anak itu, kalau nggak salah gitu. Terus mungkin kalau untuk mendapatkan pekerjaan biasanya di anak-anak semester akhir atau tingkat akhir kan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, saya ingin tahu prosesnya gitu. Bagaimana sih si anak itu dari awal sampai dia mendapatkan pekerjaan gitu. Baik. Nah, sebentar ini saya. Nah, Kalau di
di alurnya ya, yang kita sudah sepakati bareng di tim ICC ini adalah pertama, mahasiswa itu dia harus paham dulu dirinya seperti apa, personality maupun minat karirnya. Dan satu lagi potensi diri, tapi ini potensi diri masih abu-abu sih. Kita masih godok terus apakah ini relevan untuk asesmen awal. Karena biasanya potensi diri untuk rekrutmen, Bu, untuk seleksi. Nah, secara personality itu ada 4 hal. Ada 4 hal itu, gaya terhadap tantangan, respon terhadap tantangan tadi ya, kemudian gaya komunikasi, leadership, satu lagi keteraturan. Nah, ini mereka harus tahu tuh, asesmen. Baru yang kedua tentang minat karir. Saya seorang tutus, orang engineering, itu saya kecenderungan tipe karirnya itu seperti apa sih? Oh, ternyata saya persuader. Oh, berarti saya cocok sebagai leader. Berarti saya cocok untuk kerja di marketing. Kalau ternyata saya orangnya organizer, saya cocoknya kerja nyusun-nyusun sesuatu nih, kerja di kantor, bekerja dengan berkas, bekerja secara teratur. Nah, itu harus diketahui itu di awal. Asesmen tadi. Nah, kemudian treatmentnya apa? Nah, treatmentnya berdasarkan hasil asesmen, Bu. Nah, kalau secara umumnya, setelah kita melakukan riset beberapa lama, dan ini juga diadopsi di Fakultas Teknik dan bahkan UMY, pernah dengar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya? Iya. Nah, UMY ini ada satu jurusannya, jurusan IT, teknologi informasi, ini pakai sistem ini, Bu. Nah, ini saya sharekan, dan kita dampingi untuk menyusun silabusnya. Nah, ini yang kita lakukan ini. Jadi, tahun pertama ini self-management. Jadi, semua anak mahasiswa di tahun pertama harus mendapatkan pembekalan soft skill mengenai self-management. Di mana nanti dimasukkannya? Ya, di mata-mata kuliah yang di situ tambahan, Bu. Kalau di tempat kami ada yang namanya Kapita Selekta. Nah, itu kita masukkan di situ tuh. Betul, kita masukkan ke Kapita Selekta. Biasanya hanya 2 SKS atau 3 SKS satu semester ini. Nah, ini contohnya self-management itu adaptasi, kemudian kepribadiannya seperti apa, kemudian mereka seperti apa. Nah, yang kita lakukan di beberapa waktu terakhir itu ada tambahan 2 sesi untuk coaching di akhir semester, dan ada ketemu dengan perusahaan. Kita datangkan 2 perusahaan dan 1 alumni itu ya. Jadi mereka akan memahami, oh, kenapa kok saya perlu self-management, karena nanti saya bisa jadi alumni seperti itu. Oh, nanti saya bisa kerja di sana. Jadi masih awareness dulu nih. Belum persiapan yang teknikal mengenai wawancara itu belum di sini. Tingkat pertama ini. Belum. Karena nggak relevan, Bu. Kita dulu pernah juga melakukan. Anak-anak baru masuk diajari wawancara, diajari nulis CV itu. Ya nggak masuk. Mereka dapat ilmunya doang, tapi masih, ini buat apa sih orang kita baru masuk. Nah, tingkat kedua nanti lebih ke mereka persiapan organisasi, komunikasi interpersonal. Biasanya di sini, kalau di UGM, itu sudah nge-gap-gap, Bu. Pokoknya golongan pojok sana tuh. Pokoknya kalau ada pekerjaan, ada tugas, ada KP, mesti barengan tuh. Nanti golongan sini barengan. Golongan anak-anak borjuis barengan. Biasanya gitu tuh. Nah, dengan adanya pembekalan komunikasi interpersonal ini, paling tidak mengurangi tadi crash antar gap itu. Nah, ini di sini karena mereka sudah berorganisasi biasanya. Termasuk nanti milih, oh, saya ini tipenya orangnya organizer, nggak cocok saya jadi ketua BEM. Jadi saya nggak harus ngejar sebagai ketua BEM. Oh, saya ambil divisi ini saja. Nah, ini tahun kedua. Tahun ketiganya beda lagi, nanti lebih ke awareness ke karir. Nah, tingkat akhir, kalau di Poltek ya mungkin di tingkat ketiga ini ya, semester kedua gitu, sudah mulai karir readiness yang intensif tadi. Atau tahun keempat juga ya. Nah, tahun keempat juga gitu. Tapi setiap pembelajaran ini selalu diakhiri dengan 2 sesi coaching. Kalau coaching itu kan tujuannya setelah pembelajaran ini kamu mau kemana tuh. Nah, itu ada 2 sesi coaching dan ada pertemuan dengan perusahaan atau alumni ini ya. Jadi untuk lebih relevan lagi, aku belajar gini mau apa sih? Nah, ini yang kita lakukan, Bu. Dan ini di awal dulu belum ada juga. Ini juga baru beberapa waktu terakhir kita strukturkan, kemudian kita adopsi
kebetulan di UMY juga tertarik untuk melakukan ini, nah kita adopsikan juga ke UMY. Satu jurusan saja di UMY di IT. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan Bu Juwita. Iya, Pak. Nanti saya bisa Tadi itu share tahun tadi pertama. silabusnya ke Pak Ron. Oh iya. Ya. Tahun pertama mulai dari pembinaan, terus tingkat 2 ada juga ya. Itu semua terangkum dalam satu mata, disisipkan gitu ya. Apa namanya? Disisipkan. Disisipkan di beberapa mata kuliah mungkin. Betul. Ya. Berarti setiap jadi tahun kita itu. Sudah diskusi dengan setiap tahun Bu, setiap tahun tapi hanya 1 semester. Tidak setiap semester ya. Ada yang di semester 1, ada yang di semester 2. Nanti tergantung mata kuliah yang tadi, yang masih abu-abu biasanya tadi, itu adanya di mana. Nah, biasanya kalau Kapita Selekta itu kan di semester 2. Nah, kita ambil di situ. Nanti ada mata kuliah kewirausahaan di tahun kedua biasanya. Bisa disisip ya. Bisa juga Bu. Itu bisa dimasuk di situ. Terus mungkin dia tidak distrukturkan di dalam kurikulum ya. Hanya ditempelkan aja, disisipkan ya. Karena kalau nunggu itu Pak, prosesnya lama banget. Bisa sampai 5 tahun nggak selesai-selesai itu. Nanti kan harus lewat majelis wali amanat. Nah, betul. Jadi kita pakai cara yang paling praktis. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Yang coach-nya sendiri dilakukan coach-nya itu bagaimana teknis melakukan coach-nya itu Pak? Yang tadi 2 kali coach itu bagaimana teknisnya? Nah coaching ini sebenarnya pertama kan sudah ada tuh, misalnya dalam satu kelas ada 36 orang yang mengikuti program tadi soft skill-nya ya. Nah ini penting di awal saya sampaikan. Jadi kita tidak pernah mempersuasi ya kampus itu untuk melakukan program wajib Bu. Jadi program yang tadi itu sifatnya sukarela semuanya. Jadi nanti pihak departemen akan menginformasikan kepada mahasiswa, ini loh ada program pembekalan karir sejak tahun pertama. Siapa yang mau ikut? Nah mereka daftar tuh Pak biasanya. Jadi tidak kami wajibkan karena pengalaman kami begitu ada program yang diwajibkan itu banyak yang setengah hati datangnya. Nah jadi ini tawaran. Jadi misalnya di satu departemen itu ada, betul, misalnya ada 70 mahasiswa, biasanya enggak semua yang ikut. Paling separuh, 2/3 gitu. Tapi itu udah bagus itu. Enggak apa-apa, paling tidak kan nanti mereka mempengaruhi teman yang lain. Nah misalnya satu kelas itu ada 36 orang yang ikut program. Nah nanti dia opsionalnya itu ke ininya ya, ke mahasiswa. Opsionalnya itu ke mahasiswanya ditawarinnya ya. Betul. Kan terkait dengan tadi Pak, dengan apa? Dengan mata kuliah yang mereka ambil ya. Iya. Nah kalau mereka nggak ngambil itu ya nggak dapat. Gitu. Mas Tutus. Nah. Halo. Ya. Silakan Bu Erna. Ya, Mas Tutus, menarik ya. Ini terkait dengan CDC ini ya. Jadi mungkin ini sekalian curhat ya. Iya Bu, curhat Poltekpos ya, curhat ya. Jadi gini Mas Tutus, sebenarnya di Poltekpos itu kegiatan ini mungkin sudah dilakukan walaupun tidak terasa mungkin, yaitu dengan Pak Hilman Pak. Jadi semua yang menangani ini semua Pak Hilman, Pak Mas Tutus ya. Jadi saya kerjasama itu saya melihat Pak Hilman. Kemudian terkait dengan internship mahasiswa pun dilakukan oleh Pak Hilman. Sampai rekrutmen pun sebenarnya menanyakannya ke Pak Hilman. Jadi anak-anak ini ya kami coba ya ke Pak Hilman saja jadinya. Terkadang aduh kasihan juga sehingga terkadang bingung Mas Tutus. Jadi ini tuh prodi atau wadir 3 sih? Iya, memisahkannya itu prodi atau ini kewajibannya itu prodi program studi atau sebenarnya wadir 3 gitu karena semuanya oleh Pak Hilman. Nah, yang tadi Mas Tutus ceritakan itu sebenarnya kami sudah melakukan.
pertama seperti internship itu adalah hal yang sangat mudah di internship 2 itu karena mahasiswa itu biasanya langsung di-hire sama perusahaannya itu. Dan itu yang membantu Pak Hilman. Salah satunya anak-anak kami berhasil itu dalam program magang dan sekaligus diterima di pekerjaannya itu Pak Hilman. Jasanya itu luar biasa Pak Hilman ini. Hanya wadahnya ini ya menghimpun mahasiswa, ya kerjasama, ya juga pengembangan karir, ya luar biasa ini Pak Hilman. Masya Allah. Kalau ini sudah dipisahkan. Kemarin propose untuk Iya, betul. Kalau ini sudah dipisahkan, saya sangat setuju sekali ini karena mungkin beban kerjanya akan lebih terarah. Karena begini Mas Tutus, jadi terkadang Bu, ini ada mahasiswa yang sebenarnya dia itu akan di-hire untuk program internship 2 ini di perusahaan bagus, dia juga akan dibayar. Tapi tolong Bu, Ibu yang seleksi. Jadi saya juga bingung, kenapa? Jadi oh ya mungkin tim prodi harus mencarikan dari IPK. Jadi saya hanya mencarinya dari IPK. Betul Bu. Mahasiswanya baik tidak. Jadi seperti itu yang dilakukan saat ini. Sedangkan di program Borang itu ada kan kami yang akreditasi itu kan untuk itu salah satunya tracer study, kemudian terkait bagaimana kedepannya mahasiswa itu untuk penelusuran kerja dan lainnya itu kan juga program studi atau Wadir 3 yang bertanggung jawab. Nah kalau saya setuju Mas Tutus, jadi dengan kalau memang Poltek akan mengajukan seperti ini sebenarnya semuanya pilar-pilar yang tadi itu sudah ada. Talent journey maupun tadi yang untuk user ya itu sudah ada, tinggal mengaitkan saja ininya ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini kan satu, kami itu sekarang ada program khususnya di logistik ya, yang prodi saya itu, dan ini menjadi keunikan sebenarnya di Poltek Pos itu adalah logistik. Alumni-alumni kami itu semua pada berhasil lah, insya Allah kalau saya melihat dari perkembangannya itu, kami dari prodi itu selalu melakukan sharing alumni. Nah, sharing alumni ini salah satunya kenapa sekarang logistik masih tetap bertahan, karena ya dari mulut ke mulut para alumni inilah yang menjadikan kami masih bagus gitu untuk rating mahasiswa ini promosi. Nah, ini saya melihat bahwa kalau misalkan CDC ini kan bisa ini ya, bisa memfasilitasi untuk tadi alumni sudah bagus nih posisinya. Kita tinggal meng-hire alumni untuk bisa masuk gitu ya, untuk tadi yang pertemuan itu sudah dilakukan kalau kami Mas Tutus. Jadi alumni itu kita ini untuk sharing knowledge mereka di mata kuliah tertentu, kita undang dia sebagai pembicara sehingga adik-adiknya itu tahu, oh iya, malah kalau ada perusahaan-perusahaan besar itu sudah dikatakan polteknisasi karena semuanya mahasiswa Poltek di Lesako itu perusahaan besar tapi semua Poltek itu mahasiswanya itu. Ya, jadi sudah semuanya itu. Jadi ya alhamdulillah itu sudah tercapai yang itunya. Nah, di sini terkait dengan ada di kami itu LSP terkait lembaga sertifikasi profesi ya itu. Nah, itu juga kan akhirnya mendukung dari karir ini juga ya Mas Tutus. Nah, itu bagaimana itu untuk mengaitkan ya bahwa ini perlu untuk ke karirnya, kemudian kan ini untuk pengembangan juga nih sebagai sarana CDC ini. Nah, ini bagaimana ya untuk yang Poltek kurangnya kurikulumnya itu ini. Jadi ada semacam sinergi itu, apakah itu prodi atau ini pusat karir tanggung jawabnya atau dari yang tadi CDC tadi itu terkait pengembangan ya. Itu dulu mungkin Mas Tutus ya. Itu dulu mungkin. Siap. Menarik ini Pak Hilman ternyata diam-diam sudah luar biasa ini. Pergerakannya dan jasanya Bang. Makanya sampai malam tapi menarik tadi ya. Menarik tadi ya, Bu Erna menyampaikan bahwa misalnya di logistik gitu ya, lulusannya sudah diminati oleh banyak perusahaan dan ini istilahnya ready lah untuk siap ya. Nah, kita mengalami, jangan lupa ya, sebelum saya jawab tadi pertanyaannya, di Fakultas Teknik kita tahun lalu, 2018, itu pernah ada data menarik ya, dan ini yang menyampaikan Pak Dekan. Waktu itu masih Pak Panut sebelum naik sebagai rektor. Nah, Mas, ini bisa nggak kita dibantu ya di Fakultas Teknik itu? Fakultas Teknik ini sebelum lulus, sebelum wisuda itu mereka 68% sudah dapat kerja.
Nah tapi Mas, saya dapat laporan tuh dari perusahaan itu. Nggak sampai 3 bulan itu sepertiganya itu mereka resign. Nah, itu yang jadi PR sebenarnya. Jadi jangan sampai kita terlena gitu ya. Wah ini sudah mereka dapat kerja di akhir tahun itu atau pada saat lulus. Nah jangan sampai mereka dapat kerja hanya sekedar dapat kerja saja. Pokoknya cepat kerja gitu. Tapi bagaimana mereka kerja? Yang pertama relevan dengan industri kompetensinya dia di jurusan. Yang kedua retensinya tinggi. Retensi itu berarti ketahanannya dia di perusahaan tersebut tinggi. Karena kalau retensinya rendah, insya Allah nanti tahun depan perusahaannya nggak akan rekrut lagi di situ, Bu. Nah, Kita mengalami. Karena perusahaan itu untuk rekrut satu orang. Sama, betul. Betul. Sama. Karena perusahaan itu untuk rekrut satu orang biayanya itu 75 juta sampai 150 juta, Bu. Untuk dapatkan satu orang kandidat itu. Nah, itu PR kami juga. Bagaimana anak-anak alumni ini tidak hanya lulus dapat kerja saja, tapi juga memang kerja yang sesuai dengan passion mereka. Nah, passion ini yang terkait dengan persiapan dari tahun pertama tadi. Harus ada assessment, dia minatnya di mana sih, benar-benar value-nya, passion-nya dia seperti apa, baru nanti ada treatment pembekalan soft skill-nya. Kalau sudah dilakukan ini, insya Allah nanti begitu lulus, mereka tidak hanya dapat kerja cepat, tapi juga anunya tinggi, retensinya tinggi. Minimal 2 tahun baru akan resign. Itu yang menjadi PR kami, dan tadi, itulah kenapa kita akhirnya melakukan yang program dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tujuannya ke sana. Jadi relevansi lulusan, dan yang kedua retensi dari lulusan itu sendiri. Nah, terkait dengan lembaga sertifikasi profesi ini menarik banget ini ya, karena itu sekarang dibutuhkan dan banyak sekali terbuka kesempatan untuk kampus itu memiliki LSP ya. Nah, cuman sampai dengan saat ini saya diskusi sama Mas Nur, kalau kami sendiri di pusat karir di ICC tidak akan mengambil ke sertifikasi profesi, karena yang pertama adalah ribet banget itu untuk ngurus ke kami gitu ya, ke lembaga akreditasi gitu, itu ribet banget. Kemudian yang kedua itu nanti akan sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita kembangkan dengan soft skill-nya, Bu. Nah, jadi kalau misalnya mau ada LSP, bagus banget kalau misalnya bikin aja LSP sendiri. Dan itu kan biasanya spesifik banget ya. Misalnya LSP khusus logistik, LSP khusus sipil, itu kan biasanya spesifik banget itu. Ada. Ya. Nah, biasanya itu nempel ke prodi kalau itu. Kalau pusat karir ya biasanya pengembangannya lebih ke soft skill, Bu. Jadi kalau itu hard skill. Ya, kalau LSP kan hard skill dan nanti certified ya. Iya. Kalau yang selama ini kami lakukan di pusat karir itu atau di pusat pengembangan karir adalah soft skill development, dan itu bisa diterbitkan dengan surat keterangan pendamping ijazah ya, SKPI ya. SKPI. Nah, biasanya kita ke situ. Misalnya ikut pembekalan ini, kalau kamu ikut semester ini kamu ikut pembekalan selama 6 bulan, kamu dapat SPM ini berapa poin gitu. Nah, itu akan menarik juga. Jadi kita lebih ke SPMI-nya, bukan ke LSP-nya. Satu lagi. Gitu, Bu. Ya, siap. Satu lagi, Mas Tutus. Silakan, Bu. Punten, Pak Ilman. Bapak Ibu punten. Ya. Satu lagi. Silakan, Bu. Erna dan Bu Preti. Satu lagi, Mas Tutus. Silakan, Bu. Terkait dengan evaluasi. Jadi kan gini, ketika kita punya perusahaan-perusahaan itu kan di bawah, kalau selama ini kan kita di bawah Dir 3 ya. Nah, untuk yang sulit ini kan memaintain kerjasamanya, kerjasama. Salah satunya itu kita coba saat ini kan kerjasama dengan PT Pos Indonesia yang menjadi naungan kami. Nah, di situ biasanya mereka meng-hire mahasiswa-mahasiswa kami. 3 tahun terakhir ini terjadi penurunan. Saya berinisiatif dengan Pak Hilman, Pak, kenapa anak-anak kami sekarang terjadi penurunan? Yuk kita ke PT Pos, kita lihat hasil evaluasi, saya bilang. Bagaimana sih anak-anak kita ini jadi turun, saya bilang seperti itu. Nah, kemudian dari saya dengan Pak Hilman itu berinisiatif, kemudian kami bertemu dengan PT Pos, ternyata begini-begini kata kekurangannya anak kami. Nah, itu kalau tadi di bawah naungan yang struktur organisasi. Halo?
Halo? Halo? Ya, Iya, Bu. kalau di bawah struktur organisasi, kalau untuk struktur organisasi tadi, itu untuk evaluasi dan memaintain dari perusahaan-perusahaannya, siapa yang bertanggung jawab ya Mas Tutus? Yang struktur organisasi tadi. Oke. Nah, kalau seperti itu memang harusnya masuk ke pusat karir ya, karena sudah benar-benar kerjasama ke Dudi terkait dengan kualitas lulusan. Biasanya itu tercermin pada saat research study ya. Research study kan nanti di hasil analisis alumninya seperti apa, dan di user survey-nya kan muncul tuh masukan dari dunia industri atau alumni terhadap kualitas lulusan itu seperti apa. Nah, biasanya kan muncul tuh. Nah, itu memang tanggung jawabnya pusat karir. Nah, lalu bagaimana nanti programnya tadi yang dilakukan itu ya. Nah, biasanya kalau untuk mengevaluasi itu, Bu, kalau yang kami lakukan itu kita tidak mau satu arah, Bu. Misalnya ada perusahaan tadi, PT Pos tidak kita datangi, atau ada Pertamina, ada PLN datang ke kami, Mas gimana nih Mas, kualitas lulusan kok kayak gini. Kita balikan lagi ke perusahaan ya. Pak, kita ini kampus ya. Bapak misalnya tidak mungkin kita menyediakan satu lulusan itu ya, yang dia siap untuk kerja dimanapun. Nah, bagaimana caranya biar kita siap misalnya di pos gitu ya. Ya, industri harus mau kembali lagi ke kampus, harus mau nge-share-kan di sana. Sehingga itu yang dulu kita tarik. Kita punya yang namanya program Friday in Depth. Setiap Jumat itu kita tarik dari pihak perusahaan di situ untuk datang ke kampus di Studium General, itu bukan untuk seminar. Di situ yang boleh disajikan secara seminar, dia nge-share profil perusahaannya hanya 30%. 70%-nya harus berbicara mengenai soft skill. Soft skill yang dibutuhkan industri beliau, yang notabene menggunakan alumni kita sebagai user ini, itu yang diharapkan soft skill anak lulusan UGM kalau kerja di tempat saya ini, apa sih harapannya? Nah, itu yang kita lakukan, Bu. Jadi kalau ada perusahaan yang komplain, itu kita tidak mau satu arah. Karena akan sangat naif kampus kok harus menyediakan lulusan yang siap kerja di mana saja, itu kan tidak mungkin ya. Tapi kalau mereka datang ke kampus, kemudian nge-share di situ, ini loh, kalau kamu mau kerja di PT Pos Indonesia, kamu harus sifatnya ini. Nah, itu kan nanti akan menjadi program, Bu. Dan anak-anak sudah tahu, oh iya, kalau saya mau ke PT Pos, nanti tiap hari harus masuk tuh, Sabtu harus masuk. Ya udahlah, saya nggak mau masuk. Nah, itu udah menjadi filter tuh. Atau kalau dia pengen banget, saya mau ke PT Pos, tapi saya orangnya kalau kerja 6 hari itu nggak bisa deh. Apa nih yang harus aku lakukan supaya aku bisa tahan kerja 6 hari misalnya. Nah itu. Jadi kita ajak industri datang ke kampus, tidak untuk sharing mengenai profil mereka di Friday in Depth tadi, tapi 70% harus ngomongin soft skill. Soft skill apa yang dibutuhkan dan diharapkan dia ada di lulusan. Nah itu yang kita lakukan, Bu. Jadi banyak sekali akan banyak perusahaan yang komplain seperti itu, tapi kalau perusahaan juga tidak melakukan apapun ya kita nggak bisa melakukan perbaikan bareng. Iya. Nah seperti itu, Bu Erna. Siap. Terima kasih. Siap. Nah kalau program tahunannya dulu pernah kami share itu namanya Collaborative Insight ya. Jadi di akhir tahun sekitar bulan Oktober atau November kita kumpulkan industri, tapi di situ bukan lagi sebagai bagian rekrutmen, tapi kita ngundang atasannya, bisa bagian direktur atau VP gitu ya, untuk datang. Kemudian kita hadirkan rektorat dan para pengurus fakultas gitu ya. Di situ duduk satu meja. Jadi satu meja di situ pastikan ada industri dan ada dua membicarakan 3 hal. Yang pertama adalah tantangan apa yang akan dihadapi alumni di industri 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi tantangan ini, kapasitas kompetensi soft skill, hard skill apa yang dibutuhkan oleh alumni. Nah, kemudian yang ketiga baru ngomong, industri mau melakukan program apa nih? Kemudian kampus mau melakukan program apa? Yuk kita kolaborasikan. Nah, itu kalau tahunannya acaranya seperti itu, modelnya Collaborative Insight, Bu. Tapi kalau yang kita lakukan reguler secara setiap pekan, itu adalah Friday in Depth tadi. Untuk narik perusahaan. Jadi perusahaan jangan mau hanya komplain saja, Bu, perusahaan.
mereka harus berkontribusi. Ya. Ya. Itu kalau memang pengen siap benar kerja di industri tersebut, Bu. Ya, kalau ini sih juga kita suka melakukan minimal 1 tahun sekali itu terkait dengan sharing kurikulum dengan industri itu. Nah, salah satunya memang membahas seperti ini. Nah, ini kami lakukan juga, Pak, terkait dengan sharing kurikulum ini. Nah, kemudian evaluasi yang salah satunya ya Pak ya, yang evaluasi dengan PT POS ini, anak-anak kami kenapa sekarang terjadi penurunan itu salah satunya memang dari sisi kesiapan mental, Pak. Nah, ini yang bagaimana CDC sebenarnya yang harus melakukan ininya Pak, pelatihannya mungkin ya Pak ya, mental, kemudian dari sisi fisik katanya yang menjadi kekurangannya itu fisik, banyak yang sakit. Nah ini kan kalau prodi kan tidak melihat kalau sakit yang gitu itu kan bukan kami tugasnya gitu loh Pak, maksud saya. Betul. Tapi itu tadi Bu, ujung-ujungnya sebenarnya awalnya adalah kalau menurut saya di passion, minat karir dia. Ya, kalau misalnya seseorang mahasiswa atau calon alumni dia sudah aware, passion saya adalah begini sehingga saya cocok masuk di PT POS, dia pasti akan mempersiapkan diri tuh. Dan insya Allah dengan persiapan itu dia akan bagus performanya. Tapi kalau saya mau ke PT POS nih, karena disuruh orang tua saya, dan nilai saya bagus misalnya, tapi dia tidak tahu bahwa passion dia sebenarnya tidak di situ tuh. Sehingga pada saat masuk itu mereka dalam keadaan, dalam tanda kutip, terpaksa ya. Terpaksa kalau orang karyawan terpaksa kerja di suatu industri, itu mesti 2 hal. Yang pertama kalau nggak cepat keluar, yang kedua performanya mesti jelek. Jadi ujung-ujungnya ke passion, ke minat karirnya yang bersangkutan ini seperti apa. Nah, rekomendasi saya kalau mau menggunakan asesmen pakai yang model John Holland itu Bu, yang bisa mendeteksi 6 karakter minat karir. Eksekutif, kemudian eksekutor, persuader, organizer, kemudian ada 2 lagi ya. Artistik, kreator itu. Kemudian 1 lagi adalah sosial. Nah, 6 hal ini kami pakai John Holland itu cukup efektif untuk mendeteksi tadi di awal minat karirnya seperti apa sih. Itu Bu Erna. Ya. Siap Pak. Terima kasih Mas Tutus. Siap. Sampai mau ditanyakan. Bu Wita. Sementara Wisma atas lah Pak. Ya. Memang saya juga melakukan evaluasi memang artinya memang ini ada kelemahan di bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni ya, karena memang semuanya terpusat, pengawasannya yang tidak memadai begitu ya. Nah, sehingga makanya hari ini saya pikir sebenarnya jadi solusi nanti. Nah, itu. Di tempat kami sendiri gitu ya. Kita hanya sampai ke inisiasi bisnis. Bu Preti hire. Bu Preti hire langsung tulis Bu Preti. Rekomendasikan Bu Preti itu. Makanya nanti dari hasil pembicaraan ini nanti kami akan coba FGD di internal dengan Pak Direktur, dengan para Kaprodi, ya, SPMI. Mas Tutusnya juga Pak. Jadi konsultan ya. Iya. Konsultan tetap gitu ya. Baik.
Ini nampaknya ini udah lewat nih 1 menit. Ini, coba Pak teman-teman Hilman, pada saya belum tanya nih. Oh iya, silakan Bu Mas Mania. Iya, Silakan, nggak apa-apa. masih boleh ya. Saya pengen Oke. sama Mas Silakan. Tutus ini ngobrol dikit sama Mas Tutus Ya. nih. Sambil Silakan, Sebenarnya bentar, sih udah bentar. banyak tadi dari Retno, teman-teman, Bu Fitri, Erna, Budi Bu Preti, muncul. Bu Rusmia, teman juga. Cuma melengkapi saja lah ya. Tapi Ya. ini unek-unek banget ini. Wah, Halo? curhat Bu. Siap. Silakan Bu. Fitri, coba Halo, sambil halo. Ya argumentasikan. Bu. Ada Bu. Ya, gini Mas Tutus. Tadi kan ada coach karir ya. Nah, Ya. di Poltek itu kan ada 9 prodi. Tapi kalau kita lihat dari keilmuan mungkin bisa dikerucut jadi 5 ya. Nah, pertanyaannya apakah nanti coach karir itu apa kita per prodi itu ada 1 atau misalnya bisa 1 atau 2 aja gitu. Jadi dia dihimpun oleh perwakilan itu tadi gitu. Itu pertanyaan pertama ya. Terus kemudian berikutnya ini. Tadi kan lebih halo? Silakan Bu. Dari tadi kan kita lebih banyak ngomongin internalnya ya. Artinya mahasiswa dari masuk sampai dia mau lulus gitu. Sedangkan ini sepertinya kalau pandangan saya CDC ini kan harus tadi Mas Tutus juga di awal menjelaskan kita punya user ya, punya user gitu dan alumni. Nah selama ini kita ini kalau pas akreditasi itu meminta data alumni ya dalam hal ini tracer tadi itu musiman Mas. Jadi kalau kita pas butuh kita baru cari-cari dan itu sangat minim sekali akhirnya gitu. Nah, kemudian setelah kita dapat data alumni katakanlah mengisi kuesioner dikumpulkan, setelah itu udah selesai sepertinya tutup buku gitu. Nanti ketemu akreditasi lagi kita baru mulai lagi gitu. Nah, ini sebenarnya salahnya di mana gitu. Mungkin ada strategi khusus mungkin yang harus menurut saya jadi nanti tracer study ini adalah bagian dari CDC kan Mas Tutus ya harapannya gitu. Jadi nanti kebutuhan untuk tracer study pun bisa terpenuhi gitu. Jadi istilahnya itu bisa berkelanjutan nanti ininya. Terhadap user kita. Gitu. Mungkin itu pertanyaan saya yang unek-unek banget gitu. Mantap ini. Tadi Bu, ya saya bilang prodi atau wadir 3 sebenarnya ini tuh yang terus tadi itu yang tanggung jawab itu Bu. Iya Bu Erna ya. Oke, yang pertama Bu Mania. Ya. Harus disediakan itu. Nah, itu bergilirannya. Itu yang pertama. Iya. Bergiliran. Betul. Di jadwal. Nah, yang kedua terkait dengan tadi bagaimana kita isu klasik itu ya. Iya. Nah, prinsipnya adalah alumni dia akan rela datang kembali kalau dia dalam proses pembelajaran maupun dapatkan karir itu dapat perhatian Bu, baik dari kampus maupun dari unit pusat karir. Jadi yang kami lakukan seperti awal dulu, kita berkarya dulu, kita hadirkan dulu perusahaan mereka, kita bantu mereka untuk mendapatkan karir, kita bantu mereka untuk aware terhadap karirnya. Seperti itu nanti insya Allah pada saat mereka kita undang untuk tracer study, mereka akan berbondong-bondong. Contohnya, kita pernah mengadakan yang namanya ngangkring ngobrol karir itu dalam rangka membantu mengumpulkan donasi untuk beasiswa anak-anak fakultas teknik yang kurang mampu. Pada saat dulu isunya ini loh Bu, uang kuliah tunggal ya. Setelah UKT itu kan UKT ya. Itu semacam kampus itu kan semacam miliknya orang kaya saja.
Padahal banyak orang pinter yang dari orang tidak berpunya. Nah, ini kita mau mengumpulkan bantuan beasiswa eksklusif dari alumni. Kita ngumpulkan dalam waktu 2 minggu di Jakarta, itu 400 orang mau datang, Bu. Dan mereka nyumbang sedikit-sedikit, paling hanya 200.000, 500.000. Apa? Karena kita bantu mereka pada saat mendapatkan karir. Karena kita bantu mereka untuk melakukan pengembangan diri terkait dengan karir. Nah, itu prinsipnya itu, Bu. Kalau kita alumni itu merasa terbantu dengan keberadaan CDC atau keberadaan kemahasiswaan atau dari kampus itu, insya Allah mereka akan datang kembali pada saat kita butuhkan. Nah, yang kedua, jangan lupa alumni itu mereka juga kesibukannya banyak. Prinsip kedua adalah alumni itu akan datang ke hal yang mereka butuhkan. Ini juga baru kita lakukan beberapa waktu terakhir adalah trace study. Itu kita tidak sekedar trace study, tapi kita adakan program pelatihan untuk alumni muda, Bu. Biasanya terkait dengan manajemen keuangan, kemudian meningkatkan performa, itu kan anak-anak 1 tahun, 2 tahun, masalahnya itu ya biasanya. Ya. Saya dulu kerja 1 tahun pertama itu nggak punya tabungan, karena duitnya habis terus biasanya. Nah, itu kita adakan itu, baru di akhir sesi, yuk untuk meningkatkan kualitas kampus, silahkan isi borang trace study ini. Nah, itu yang kita lakukan, Bu. Jadi tidak langsung meminta mereka untuk ngisi, tapi harus ada prolognya. Nah, prolognya itu sesuatu yang mereka butuhkan, Bu. Bisa berupa pelatihan, dan itu online aja sudah cukup itu. Tidak harus pelatihan yang ada biayanya, harus datang ke kampus, tapi online aja udah bisa. Nah, itu yang kami lakukan, Bu Mania. Insya Allah kalau tadi alumni terbantu dengan kita, mereka akan kembali dengan sukarela. Oke. Prinsipnya service after sales gitu ya, Pak ya. Betul. Ya, itu betul. Karena yang kita bantu itu ya, mereka cepat respon. Tapi kalau ada anak yang kita bantu, wah dulu juga nggak diperhatiin gitu. Jawabannya gitu. Betul. Balas dendam dia, butuh Pak. aja baru datang gitu. Jadi ini menjadi sebuah solusi lah begitu ya. Iya, betul. Kita foto-foto dulu Pak Roni. Baik, siap dulu Pak. untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi. Silakan. Ini tadi putus-putus di rekamannya. Iya, kayaknya rambutnya acak-acakan. Saya sisir dulu ya. Siap, Pak. Kayaknya kita nggak bisa. Wajar, Pak Hilman udah jam 9 malam, Pak Hilman masih di kantor. Luar biasa sama luar biasa. Kedua. Silakan. Baik, apa istri kedua? Ya, mondok di kantor. Ini istri keduanya ada komputer, ada laptop. Itu malah istri pertama, Pak. Orang 10 jam bareng ini daripada istrinya. Siapa apa Pak Roni? Baik, siap Bapak Ibu. 1, 2, 3, senyum. Oke, bentar, 1 kali. Ini ceritanya kita banyak gitu ya. Banyak halaman gitu ya. Rame ya, Pak ya. Siap, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. 2 cukup Pak Herman atau masih? Wah, itu merem itu. Lain kali kita ini lagi. Itu merem tuh, ulang. 1, 2. Merem, siapa yang merem? Ya. 1, 2, 3. Oke. Harus gini tangannya ya, Bu Mania? Oh, iya dong, Bu. Semangat dong, Bu. Semangat ini. Semangat. Saya susah screenshotnya, Bu. Ya, Pak Roni bisa. Tangan kiri, Pak Roni. Kasih capture jam berapa? Jam 21. Semangatnya selamat pagi terus. Siap, 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Hilman, Bu Mania, Bu Erna, Bu Juwita, Bu Preti, Bu Pak Fitri, Mas Budi, Pak Roni. Ya, mengucapkan terima kasih. Terima kasih Iya, banyak. Pak. Nanti Pak Roni akan menghubungi Pak Stutus besok ya. Iya. Siap, insya Allah. Dan snacknya nggak ada gitu.
Delivery aja, Pak. Iya aja ya. Snacknya online, Pak. Snacknya Online. virtual. Ya, siap. Terima kasih, Mas. Baik. Semoga sukses teman-teman di Poltek Pos. Ya, Amin, amin. Pak. Terima kasih, Banyak, Mas Tutus nuhun. Sami-sami. Nggih. Bapak Ibu, Saya mau mangga. Rip ya, sadayana, Ya, hatur nuhun. semuanya. Ya. Kasih Ibu. Nggak ditutup, Karena- Mas. Iya mau Pak tutup Roni dulu nggak ya, ditutup Bu, dulu? ya. Oh iya. Karena nanti saya mau ngontak dulu sebentar ya. Siapa? Mau Lupa saya ngontak tutup Ibu dulu Erna aja, sebentar. Oh iya. Baik, terima Ya, kasih silakan. kepada Bapak Ibu Oke ya, Lip ya. kepada Mas Tutus selaku pembicara atau narasumber eksternal dari Upload ID atau ECC UGM. Terima kasih banyak. Untuk pertemuan kali ini saya rasa dicukupkan sekian karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Sebetulnya masih rindu sama Mas Tutus, tapi gimana lagi nanti kita bisa berjumpa lagi ya Mas Tutus ya di lain kesempatan. Jogja, ke Jogja. Ya. Kita ke Jogja ya, Pak Hilman ya? Ya, Pak. Ke Jogja Saya- ya. Kalau diizinkan Saya yang ke direktur sih. Ciwok aja, Ciwok aja. Kalau diizinkan kita mau ke Jogja. Mas Tutusnya mau pahlawan Jogja mana Setra Sari. Siap. Baik, kalau gitu saya tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nuhun, izin Lip. Nuhun, Bapak, izin Ibu. Lip ya. Sama. Lip.